sampaikan. Terhormat Kepala SMK NU Gresik Ibu Risanti Herfawardani SPDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK NU Gresik, serta Bapak Ibu undangan dan anak-anak sekalian yang saya banggakan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam kondisi sehat walafiat, dan kita akan mengadakan diskusi tentang identifikasi pemetaan aset yang ada di SMK NU Gresik, Bapak Ibu. Sebelum memasuki sesi diskusi, saya mohon kepada Pak Hufron untuk memimpin dengan doa. Monggo Pak. Bapak Ibu, mari acara ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Allah diberi kemudahan dan kelancaran. Ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Pak Hufron. Yang berikutnya arahan dari pesannya. Langsung saja. Oke. Terima kasih Bu Santi. Baik Bapak Ibu, hari ini kita diskusi tentang identifikasi pemetaan aset yang ada di SMK NU Gresik. Jadi nanti akan saya buat dalam 2 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama ini adalah saya akan menjelaskan materinya terlebih dahulu tentang aset yang ada di sekolah itu seperti apa dan bagaimana. Baru nanti kita masuk ke sesi yang kedua, itu masuk ke dalam sesi diskusinya, begitu, oke? Langsung saya mulai ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menggurui jenengan semua. Di sini saya hanya membagi ilmu yang sudah saya dapatkan, yang semoga nanti bisa kita gunakan untuk perkembangan SMK NU Gresik lebih baik lagi. Nah, sebelum kita memulai diskusinya, saya ada sedikit ice breaking Bapak Ibu tentang pembelajaran sosial emosional. Di situ pilih salah satu kata Bapak Ibu dari deretan kata-kata di atas yang mencerminkan kondisi jenengan sekarang. Monggo Bu Alia. Pilih satu kondisi yang jenengan alami saat ini. Bisa dijelaskan Bu Alia optimis seperti apa? Bu Alia memilih kata optimis ya Bapak Ibu ya. Apa ya? Yes. Enak banget. Saya hanya optimis begitu aja. Kita melakukan apapun otomatis memang harus optimis kan seperti itu. Iya, bagus sekali. Sip. Kita beri aplaus dulu ya untuk Mbak Alia. Barangkali yang lainnya silakan anak-anak. Saya ingin mendengarkan pendapat dari Mbak Nisa ya. Apa yang sampean rasakan ketika sampean saya undang di sini? Kondisi sampean sekarang bagaimana? Boleh pilih salah satu kata di situ? Bahagia. Atau takut atau apa? Nggak apa-apa, bebas. Nervous? Silakan Nisa. Niat baik, bisa dijelaskan niat baik yang seperti apa Nisa? Karena pada awalnya ketidaktahuan kenapa dipanggil ke sini, akhirnya saya berpikir untuk positif, oh mungkin ini ada niat. Oh iya, bagus sekali ya. Kita beri, monggo Bu Santi. Saya pilih bersyukur. Oke, bisa dijelaskan Bu? Ya, kenapa saya mempunyai teman seperti Bu Putri, harusnya kita bersyukur. Salah satu calon guru penggerak yang nanti kedepannya bisa mengembangkan SMK NU lebih baik lagi. Terima kasih Bu Santi. Baik Bapak Ibu, kita beri aplaus untuk kita semua. Sedikit ice breaking ini adalah salah satu pembelajaran yang saya terima di guru penggerak. Jadi sebelum kita mengajar di dalam kelas, kita bisa menanyakan sosial emosional yang dirasakan anak itu apa. Karena dari situ anak-anak akan merasa dilibatkan dalam kegiatan belajar mengajarnya, begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah tujuan kita berdiskusi di sini nanti.
saya itu harus bisa mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah lainnya tentang aset, kekuatan, atau sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Ini tujuan kita berkumpul di sini, Bapak Ibu. Dan keterkaitan hasil pemetaannya nanti untuk pengembangan sekolah adalah yang pertama, hasil pemetaan kita nanti itu harus yang benar-benar memikirkan dampaknya pada murid. Kemudian yang kedua, pemetaan aset yang komprehensif. Pemetaan kita nanti harus dirinci secara jelas. Dan yang ketiga, hasil pemetaannya nanti juga harus realistis dengan keadaan di sekolah kita. Dan yang keempat, hasil pemetaan kita nanti harus relevan dengan kebutuhan yang ada di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Sampai di sini saya rasa sudah mulai ada bayangankah? Bapak Ibu tahu yang namanya aset itu apa? Harta. Ada lagi yang lain? Aset itu apa kira-kira? Pak Hufron barangkali. Aset itu segala sesuatu yang kita miliki, yang bisa kita gunakan untuk perkembangan ya, atau pengembangan. Nah, aset sendiri pendekatan berbasis kekurangan dan kekuatan. Aset itu ada kekurangan, ada kekuatan Bapak Ibu. Kalau kita berpikir pada aset kekurangan, maka kita hanya fokus pada masalah. Yang kedua, kita hanya berkutat pada masalah utamanya apa. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan itu. Kemudian, pendekatan berbasis kekurangan juga kita akan fokus untuk mencari bantuan dari orang lain, misalnya sponsor atau institusi lain. Dan yang berikutnya, pendekatan berbasis kekurangan itu merancang program atau proyeknya itu digunakan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, pendekatan berbasis kekurangan itu mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek. Sedangkan untuk pendekatan berbasis aset atau kekuatan, kita akan fokus pada aset atau kekuatan yang kita miliki di sekolah kita. Yang kedua, kita bisa membayangkan masa depan sekolah ini akan dibawa kemana. Dan yang ketiga, cara berpikirnya kita akan berpikir tentang kesuksesan yang bisa kita raih. Selanjutnya yang keempat, mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya yang ada. Jadi segala sesuatu yang sudah ada di sekolah ini kita cari kekuatannya apa dan itu yang kita kembangkan. Tidak hanya berpikir untuk negatifnya saja. Intinya begitu Bapak Ibu. Untuk pendekatan berbasis kekuatan. Kemudian contoh konkretnya ini misalnya kalau kita berpikir dengan berdasarkan aset kekurangan atau masalah atau hambatan, kita akan merasa ada anak yang keras kepala. Padahal kalau itu kita ubah mindset kita menjadi mindset yang positif, kita akan mengubah kata keras kepala itu menjadi dia itu teguh pendirian, gitu nggih. Atau misalnya kita ada anak yang dia tidak berani berbicara, nggih. Akhirnya kan kita mengatakan anak itu penakut sekali, tidak berani. Padahal kalau kita berpikir berdasarkan sesuatu yang positif, kita bisa mengatakan bahwa anak itu lebih waspada atau dia lebih berhati-hati. Misalnya kadang kan ada memang peserta didik kita yang tidak berani ngomong. Mungkin yang pasti dia itu takut kalau salah, seperti itu gitu. Akhirnya tidak berani berbicara. Nah ini anak-anak manggut-manggut Bapak Ibu, berarti benar ya. Kemudian biasanya pendekatan ini bisa kita gunakan sendiri kalau di kehidupan nyata itu untuk anak-anak kita. Kalau saya di rumah mengidentifikasi anak-anak saya itu seperti apa mereka, akhirnya kita bisa mengubah aset yang negatif itu menjadi aset yang positif berdasarkan kekuatan, begitu. Yang berikutnya, yang dibutuhkan di sini adalah perubahan pemikiran, perubahan mindset.
Yang pertama adalah titik awal yang berubah pada sekolah adalah pola pikir. Jadi kita harus bisa mengembangkan pola pikir yang positif. Kemudian yang kedua, dari pemikiran berdasarkan aset itu akan muncul perubahan yang berkelanjutan di sekolah. Misalnya pengembangan dan pembaharuan kepemimpinan di sekolah itu seperti apa, dan pengembangan sekolah itu sendiri bagaimana, itu akan mengubah kalau kita berpikir berdasarkan aset atau kekuatan. Nah, untuk aset ada 7 aset utama komunitas, dan pengembangan komunitas berbasis aset yang akan saya jelaskan di slide berikutnya. 7 aset utama ini yang akan kita analisis Bapak Ibu, yang akan kita diskusikan nanti. Yang pertama, kita itu sudah punya model manusia. Model manusia itu berarti siapa saja yang terlibat di sekolah kita ini. Misalnya murid, guru, kepala sekolah, dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan di forum diskusi kita. Yang kedua, model sosial. Model sosial di sini berarti hubungan kita dengan luar sekolah kita seperti apa. Biasanya juga menyangkut tentang norma, aturan, kepercayaan atau jaringan-jaringan sosial dengan sekolah atau pihak luar. Yang ketiga ada model fisik. Model fisik itu berhubungan dengan sarana dan prasarana. Bangunan kelas di sekolah kita ini bagaimana, laboratoriumnya, kemudian atau bisa ada pelatihan-pelatihan untuk Bapak Ibu guru, pelatihan untuk siswa, itu juga bisa masuk ke dalam model fisik. Dan yang keempat ada model lingkungan atau alam, berarti yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar kita ini seperti apa Bapak Ibu, atau alam yang ada di sekitar kita. Misalnya sekolah kita ini kan termasuk sekolah pesisir, dekat dengan wilayah kota, yang dekat juga dengan pasar. Kalau di pembelajaran saya di teks negosiasi itu saya bisa menggunakan model lingkungan ini untuk mengajak anak-anak terjun langsung ke pasar. Dengan begitu kita akan memanfaatkan aset modal lingkungan sekitar. Begitu. Dan yang kelima, ada yang namanya model finansial. Model finansial ini misalnya pembiayaan yang ada di sekolah kita ini sumbernya dari mana saja. Bisa juga dengan cara menjual produk atau nanti cara pembukuannya seperti apa gitu. Yang pasti modal finansial itu yang berhubungan dengan keuangan Bapak Ibu. Yang keenam ada modal politik. Modal politik saya rasa di SMK ini ada banyak karena kita bekerja sama dengan pihak lain. Misalnya dengan lembaga pemerintah, dengan UKS atau puskesmas industri dan yang lainnya. Dan yang ketujuh ada model agama dan budaya. Sekolah kita itu berada di tengah kota, di mana kita juga harus memperhatikan orang-orang penting yang ada di wilayah kita, misalnya ketua yayasan atau dari yayasan sendiri, kemudian tokoh masyarakat yang ada di sekitar sekolah kita, itu juga bisa kita gunakan sebagai modal. Selanjutnya adalah kegiatan keagamaan, itu juga bisa menjadi sebuah modal agama dan modal budaya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Atau barangkali ada yang kurang paham? Sudah jelas dengan penjelasan saya ini? Anak-anak bagaimana? Jelas? Baik, terima kasih. Saya lanjutkan kalau begitu. Sedangkan apa pengembangan komunitas berbasis aset? Pengembangan komunitas berbasis aset itu berarti kita berpikir berdasarkan kekuatan atau keuntungan, atau bisa kita katakan positive thinking. Pada dasarnya PKBA, pengembangan berbasis aset itu mengubah dari perubahan mindset. Kita mengubah mindset kita yang negatif, kita ubah menjadi mindset yang positif. Dari situlah kita bisa menciptakan perubahan. Perubahan itu bisa kita mulai dari perbincangan yang sederhana saja Bapak Ibu. Misalnya kita ngobrol sesama
teman, rekan sejawat, dari situ kita bisa perbincangan yang positif. Dan yang ketiga, ini saya memasukkan contoh kita mengubah beberapa kalimat atau komentar kita untuk orang lain. Misalnya, ada masalah apa? Nah, itu berarti kita masih berpikir berdasarkan kekurangan. Tapi kita ubah dengan apa yang sudah berhasil kamu lakukan. Dengan begitu, kita akan memunculkan kreativitas anak. Dan bagaimana kita bisa mengupayakan lebih banyak hasil lagi. Maka anak itu akan berpikir, berarti aku itu harus bagaimana ya supaya bisa lebih kreatif. Tapi kalau kita hanya berdasarkan ibaratnya nyeneni begitu maka ya anak akan terbatasi kreativitasnya itu, Bapak Ibu. Yang berikutnya, pengembangan komunitas berbasis aset itu seluruh warga sekolah itu bisa berupaya untuk berubah. Jika seluruh warga sekolah berupaya untuk berubah, pasti perubahan itu akan terjadi. Dan setiap warga sekolah itu minimal mempunyai tanggung jawab atas apa yang dimulai. Selanjutnya yang keenam, berbasis aset itu kita bisa membangun dan membina hubungan dua arah dengan menciptakan sekolah yang sehat dan inklusif. Kemudian sekolah itu dibangun berdasarkan kekuatan, potensi, dan tantangan yang ada. Kekuatan sekolah sendiri itu harus berbanding lurus dengan tingkat keberagaman keinginan unsur sekolah itu. Dan yang pasti dan menjadi prioritas di sini, kita bisa mengembangkan aset kekuatan jika suasana di lingkungan kita ini menyenangkan. Ini merupakan prioritas ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, faktor utama perubahan memang kembalinya adalah di kepemimpinan dan bagaimana pengembangan kepemimpinan itu. Gitu. Sampai di sini adakah yang ditanyakan Bapak Ibu? Sudah paham? Saya lanjut ya. Karakter, ini terakhir Bapak Ibu. Karakter komunitas yang sehat dan resilient itu seperti apa? Ketika kita sudah menciptakan lingkungan yang positif, kita akan menemukan banyak perubahan karakter di manusianya minimal. Yang pertama, akan ada dialog yang berkelanjutan dan partisipasi anggota untuk kebaikan sekolah kita. Jadi apa yang positif, apa yang bagus di sekolah kita itu yang diangkat, bukan mengangkat apa yang kurang yang ada di sekolah kita. Yang kedua, komitmen. Orang-orangnya akan lebih berkomitmen pada sekolah. Anak-anak juga akan datang ke sekolah dengan lebih semangat lagi karena dia sudah punya mindset, saya sekolah supaya mendapatkan ilmu. Begitu. Dan yang ketiga, karakter komunitas yang positif itu akan menciptakan koneksi dan kolaborasi yang baik. Dan yang keempat, kita akan mengenali diri kita sendiri. Karena kita, bagaimana cara kita untuk membangun aset dan berkembang, bukan untuk saling menjatuhkan, geng. Dan yang kelima, dari situlah kita bisa membentuk masa depan sekolah kita. Dengan pemikiran berdasarkan aset, akan selalu ada ide-ide baru dan peluang-peluang baru untuk pengembangan sekolah ke depannya. Otomatis dari situlah akan ada perubahan yang bertanggung jawab, dan selanjutnya karakter komunitas itu sendiri bisa menghasilkan kepemimpinan di setiap anggotanya, gitu Bapak Ibu. Nah itu saja, sudah selesai materinya Bapak Ibu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, monggo. Di sini saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran jenengan dan saya juga mohon maaf saya tidak menggurui, tapi saya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan kemarin. Kita akan mulai di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Monggo barangkali ada yang ditanyakan. Oke, monggo Pak Umron. Iya Pak, bentar. Ustaz, katanya Iya, bisa enggak? Insya Allah saya yang sampai sarankan itu paham. Yang gak paham cuma satu tulisan.
Pedi Pak. Resilient. Resiliensi. Kenapa harus resilient? Untuk apa resilient? Makasih. Ada lagi Bapak Ibu, monggo. Kita tampung dulu nggih. Silakan yang lainnya, barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau berpendapat. Bu Santi, barangkali ada pendapat, monggo Bu. Secara keseluruhan memang saya sudah itu, cuma kalau bicara aset nantinya kita harus juga menentukan kita itu punya aset unggul yang di mana gitu. Jadi itu kalau di manajemen sebagai analisis SWOT menunjukkan mana kekuatan dan mana kelemahannya. Jadi nanti bisa dari teman-teman ini, dari anak-anak, dari para pimpinan sekolah, wali murid dan lain sebagainya, kita bisa memetakan mana aset yang menjadi keunggulan kita dan mana aset yang harus kita yang harus kita tambahkan. Terima kasih Bu Santi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Gufron tentang resiliensi. Resiliensi itu kemampuan kita untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan kita untuk pengembangan sekolah menjadi lebih baik. Itu Pak Gufron maksudnya resiliensi itu Pak. Jadi yang di sini seperti kata Bu Santi tadi, nanti di diskusi kita ini kita bisa memetakan aset kekuatan yang ada di sekolah ini apa, keunggulan yang ada di sekolah kita ini apa, itu yang bisa kita gunakan untuk pengembangan berikutnya, begitu ya Bu Santi. Pak Gufron? Ketangguhan. Iya. Resilient. Sikap tangguh. Jadi Adaptasi. yang nggak tangguh dikeluarkan saja. Tidak begitu juga Pak. Yang tidak tangguh kan berarti bisa kita rangkul supaya menjadi tangguh Pak. Itulah tugas kita. Tugas kita untuk mengajak. Kalau misalnya menurut Pak Ufran berarti ada yang tidak tangguh di sini. Berarti itulah tugas kita untuk mengajak supaya beliau itu bisa menjadi tangguh. Begitu Pak. Oke Pak. Monggo, ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan, saya akan menutup sesi ini, kemudian membuka sesi baru yang kita langsung diskusi saja, begitu, oke? Baik, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, jadi pada intinya adalah kita akan mengidentifikasi aset atau modal yang kita miliki berdasarkan basis kekuatan ya Bapak Ibu. Saya akhiri dulu untuk sesi yang pertama ini. Terima kasih, salam Bapak Ibu guru hebat, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Kita hari ini sudah masuk di diskusi pemetaan aset yang ada di SMK MU Gresik ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran jenengan. Kemudian saya akan langsung membuka dengan monggo Pak Ufran diisi dengan doa. Bapak Ibu, mari pertemuan kita ini kita memohon kepada Allah dengan baca surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah lana wa lahum Al-Fatihah. Amin. Terima kasih Pak Gufron. Saya membagikan beberapa kertas nih Bapak Ibu kejenengan. Di situ ada identifikasi aset dan pemanfaatannya. Itu Pak. Di meja situ ada ya?
Oh enggak. Ada sih Bapak Ustadz. Nah, di situ Bapak Ibu kita akan mengidentifikasi aset. Tadi sudah kemarin saya sudah menjelaskan ada model manusia, gitu. Kita mulai masuk di model manusia. Kalau di situ saya mencoba membuat contoh seperti itu, barangkali ada masukan dari Bapak Ibu, monggo kita menggali sebanyak-banyaknya dan memetakan sebanyak-banyaknya aset yang ada di sekolah kita, gitu, untuk modal manusia Bapak Ibu. Silakan kita langsung diskusi mawon, gitu. Oke, silakan Bu Santi. Ya. Tadi yang sudah mendengar sebutkan kan sudah ada berapa kepala sekolah, tenaga kependidikan yang S1 dan S2, ada 2 calon guru penggerak, wali murid, wali peserta didik, pengawas sekolah, masyarakat. Ini mungkin bisa ditambahkan lagi bahwa kita itu di tenaga pendidik itu tidak hanya guru yang berijazah S1 dan S2, tapi mereka Bapak Ibu guru yang ada di sini itu sudah ada yang beberapa yang sudah tersertifikasi, baik sertifikasi dari Kemdikbud, dari Direktorat, maupun Bapak Ibu yang memiliki sertifikasi kompetensi. Karena apa? Karena kita adalah sekolah yang backgroundnya SMK, sekolah menengah kejuruan. Maka dari itu di dalam beberapa waktu ini kita ada program namanya magang guru. Jadi tidak siswa aja yang kita magangkan, tapi guru pun juga harus magang. Dengan seperti itu nanti ada sertifikasi kompetensi yang memang dikeluarkan dari industri. Itu akan menambah salah satu keprofesionalan dari Bapak Ibu guru. Ada lagi Bu Santi? Sudah? Baik, setuju ya Bapak Ibu yang lain ya, kita menambahkan aset Bapak Ibu tenaga pendidik yang tersertifikasi dari baik itu Kemendikbud, ada juga yang dari Depak ya Bu ya, yang untuk guru agamanya ya. Oke, baik. Ya, Kemendikbud dan Depak serta sertifikasi kompetensi yang dari industri. Barangkali dari Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan atau berpendapat, monggo. Sudah? Baik, dari anak-anak bagaimana untuk model manusia? Amankah atau ada pendapat dari kalian selain murid? Kalau ini kan selain murid juga ada alumni juga. Oh iya, bagus. Ada alumni. Kira-kira alumni ini nanti keterlibatannya apa ya Mas Rangga ya? Karena adanya alumni juga kan apa ya, kita bisa mudah untuk mendaftar ke kuliah seperti sepeda expo juga. Ya, jadi kemarin ada kegiatan kampus expo itu kita memanfaatkan modal manusia dari alumni, ya, ya betul sekali. Terus ada juga yang kayak itu loh, kelas industri juga kan bisa diambil dari alumni SMK juga. Oh iya, baik. Untuk sharing ya. Iya. Bagus sekali Mas Rangga masukannya, terima kasih. Ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau menambahkan? Lanjut ya, terima kasih. Sudah ada 2 identifikasi tambahan. Yang berikutnya kita membahas tentang modal sekolah. Modal sekolah ini yang bisa berhubungan dengan networking, komunitas yang ada di dalam dan di luar. Barangkali ada model apalagi Bapak Ibu untuk model sosialnya, monggo silakan disampaikan. Model sosial ini bisa juga misalnya kita bekerja sama dengan orang luar ya, untuk memberikan anak-anak pelatihan misalnya. Iya, misalnya guru tamu. Itu kan juga model sosial bisa dimasukkan. Kita menambahkan tentang apa ini Bu? Guru tamu ya? Guru tamu ini dari mana saja ya Bu Sati biasanya? Guru perguruan Pancasila. Ada Pak. Iya ada Pak. Ada perguruan Pancasila. Jadi
Oh, atau ini Bapak Ibu Ge, modal sosial ini bisa juga untuk yang ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler ini ada apa saja, Ge? Nah, ini Pak Gufron ini. Banyak sekali. Iya. Itu kan kita melibatkan dengan orang luar kan, Ge? Itu juga bisa, Pak. Yes. Bisa disebutkan, Pak. Kan kita pemetaan sekalian ini, Pak. Tulis. Oke, saya tulis siap. Bola voli putra putri, futsal putra putri, basket putra putri, pencak silat, Oke, sudah ada pencak silat. dance, Dance. pendaftaran lamaran, kiroa, robotik, pramuka, menyulam, broadcast, Oke. hidroponik, English language, hydroponic. Sudah, Pak, apalagi, Pak? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Yang berikutnya kita masuk ke modal politik, Ge. Modal politik ini kita mungkin ini arahnya adalah ke pimpinan sekolah, para waka dan pimpinan bekerja sama dengan pihak mana saja yang bisa kita libatkan untuk pengembangan sekolah kita. Monggo Bapak Ibu, ada yang mau berpendapat? Oke, silakan Bu Santi. Modal politik salah satunya untuk kebutuhan SMK, yaitu yang paling penting adalah kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Maka dari itu kita ada beberapa kelas industri, tidak hanya sekedar guru tamu saja. Kalau di sini kan ada yang namanya guru tamu. Kalau guru tamu itu sifatnya kan tidak terjadwal. Tapi kalau sudah kelas industri itu sudah ada link and match atau pembelajarannya memang berasal di industri. Jadi kolaborasi atau kerjasama antara sekolah dengan pihak industri. Kurikulumnya juga sesuai dengan kurikulum industri. Itu yang nomor satu kalau di SMK. Kemudian yang kedua mungkin bisa ditambahkan, kita bekerja sama dengan rumah vokasi. Di rumah vokasi ini salah satu sebagai tempat rujukan atau tempat sasaran khususnya bagi SMK khususnya di bidang kerjasama dengan industri. Dengan adanya kerjasama dengan rumah vokasi ini kita akan mempermudah MOU atau kerjasama dengan industri. Kalau yang lain ini sudah disebutkan oleh Bu Putri di beberapa kerjasama. Yang penting lagi Bu, di sini saya tambahkan kerjasama dengan dinas pendidikan. Ya. Jadi semua pelatihan kadang-kadang itu memang ditunjuk dari dinas pendidikan, karena dinas pendidikan pun punya kewenangan dalam berbagai program kegiatan yang ada di SMK. Mungkin bisa ditambahkan ini model politiknya salah satu kerjasama dengan dinas pendidikan, khususnya kalau di SMK ini dengan dinas pendidikan provinsi Jawa Timur. Terima kasih Bu Santi. Moga Bapak Ibu yang lain barangkali ada masukan. Menambahkan dulu. Oke, silakan Bu Alia. Kita SMKNU otomatis di bawah naungan NU itu juga termasuk modal politik kan seperti itu. Betul sekali. Berarti kita bekerja sama dengan siapa nih Bu? LP Ma'arif. Ya. LP Ma'arif. LP Ma'arif. Iya baik. Ibnu. Oh iya betul, Ibnu G untuk pengembangan anak-anak ya Pak ya biasanya ya. Bisa terus dulu. G. Bisa kita masukkan Pak sebagai aset. Iya, pengusaha. Ampun, ada lagi yang lain Bapak Ibu silakan ditambahkan. Mas Rangga atau teman-teman, adakah modal politik dari OSIS sendiri yang bekerja sama dengan pihak luar? Itu kan juga bisa menjadi aset sekolah kita ya. Iya, silakan. Kalau di OSIS sendiri kan ada sertifikat YMM ya. Nah itu ada satu proyek atau program yaitu LB, di mana kita mencari dana
itu dari perusahaan-perusahaan, mungkin itu bisa jadi ajang Kerjasama kerjasama ya politik. untuk di OSIS-nya ya. Iya. Baik. Terima kasih masukannya anak-anak, masukan yang bagus sekali. Ini juga bisa menjadi salah satu aset berdasarkan kekuatan kita dan pengembangan SMKNU berikutnya, G. Yang berikutnya kita masuk ke model agama dan budaya, Bapak Ibu. Di sini saya hanya mencontohkan sedikit. Misalnya ada kegiatan keagamaan kita, bisa kita list dari sekarang juga mumpung kita bertemu, G. Kegiatan keagamaan kita ini kalau yang saya contohkan hanya kegiatan hadrah saja, Pak. Ada apa lagi, Pak? Iya, silakan, Pak. Siap. Istighosa. Najis. Manaqib. Istighosa. Sholat malam. Sholatul lail. Ya malam. Sholatul lail. Ya pomon. Yang mulai. Oke, yang berikutnya, Pak, apa lagi, Pak? Yang banyak gak apa-apa, pesan burda nggih, Pak ya? Ya. Burda. Burda istighosa. Ziarah. Oh iya betul, ziarah. nggih. Ziarah. Ada lagi Bu yang penting Bu, tiap hari khatmil Quran. Ya, betul, Bu, itu juga aset kita itu, Bu. Terus bimbingan Al-Quran dari guru TPQ. Takmil Quran, bimbingan TPQ. Ada lagi yang lainnya, Bapak Ibu atau anak-anak barangkali kita terlewat ini barangkali anak-anak. Kita mengadakan kalistung. Ya, Calistung. Iya, budaya, betul. Kita Betul, Pak. Kalistung nggih, kegiatannya anak OSIS itu ya, Pak ya? itu yang Betul, Pak. terupdate. Kegiatan OSIS yang berbagi ilmu ke panti asuhan itu ya, Pak, ke anak-anak yang ada di panti asuhan. Sip. Tadi siapa? Mbak Lala ya menambahkan. Apa, Nak? Oh iya, betul. Sholat duha itu juga bisa masuk ke dalam kegiatan kita. Ya, terima kasih sholat duha dan sholat zuhur berjamaah. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Gurunya bisa dari mes. Puasa sudah tulis ya, Pak? Guru. Yasin Bu. Ada. Oh iya, Yasin. 12 ini yang uji Yasin dan tahlil. Nah, terus hafal Yasin dan tahlil itu targetnya Jumat berkah. Iya, Jumat berkah, Jumat berbagi, nggih. Alhamdulillah ternyata banyak, nggih. Sopo Jumat pengen bujur. berbagi. Pengajian Ramadan. Pengajian putri. santunan. Santunan. Biyen. Pengajian. Biyen Mukodoro. Pak, biye, berarti sekarang bisa diadakan lagi loh, Pak. Bisa siapa biyen? Iya. Kan untuk membangun kepemimpinan anak, Pak, itu nanti arahnya student agency, Pak. Iya. Muhaddara. Sampun nggih Bapak Ibu untuk model agama dan budaya, kurang sedikit lagi Bapak Ibu untuk model fisik. Model fisik ini kalau di sini saya masih mencontohkan beberapa dan saya yakin lebih banyak lagi fasilitas di sekolah kita yang baik dan bisa kita gunakan sebagai aset kekuatan. Ruang server, Silakan boleh, ya ruang server, kemudian lab broadcast, lab broadcast. BC. Ultraman. BC, Alfamart, kemudian Kerja kafe. Labnya itu ada labnya Bu. Disebutkan aja nanti lab jurusannya. Spektra food. Spektra kafe. kan itu Pak, kan CJ ya. Bahasa sih keren spektra food. Tadi katanya saya nggak boleh pakai bahasa yang berat. Kantin, Spektra apa tadi Pak? Spektra food dan Spektra Kafe. Kafe ya. Spektra coffee. Corporation. Koperasi. Iya Pak, ini koperasi kayaknya belum saya masuk. Ruang LSP. Iya, ruang LSP. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Perpustakaan
multimedia. Studio itu Oh iya, studio foto nggih. studio. Nggih, kemudian Iki. apa lagi? Sing ben itu Ruang multimedia. Ruang- Ruang musik. Multimedia. Studio musik. Ruang musik atau studio musik. Wah, masih tulis banget. Ruang guru yang representatif. Ruang gurunya loh, representatif. Untuk makan. Iya, bukan untuk Ruang guru. Oke. kamar representatif. Pak, siap. Ruang rapat. Iya. rapat. Ruang pertemuan ya, Bu. Ruang Ruang rapat nggih. multimedia, ruang rapat. Multimedia enggak ada. Oh, nggih, saya masukkan juga ruang multimedia. Musola berbabut mahal. Wis iki lho mushola bersih dalam Kalau berbabut. Ya, tadi saya tambahkan. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Sudah? Barangkali ada yang belum belum terbayangkan, belum masuk sini ya. Lahan parkir, Pak. Enggak ada. Enggak ada ya. Akhir. Ya, lahan parkir. Ya, itu. Gazebo, Pak. Gazebo. Sudah? Ada tambahan lagi? UKS. Ada ruang UKS ada. ruang OSIS Bu. Biar Oh iya, ruang OSIS, betul. Betul, terima kasih. Ruang OSIS. Oke. Dengan printer baru. Ruang OSIS dengan printer baru. Nyari. Oke Pak. Sudah nggih Bapak Ibu untuk model fisik. Ada lagi kah yang lain? Loh, Tidak nggih. Insya Allah kita tambahkan sudah banyak. Yang berikutnya ada model lingkungan atau model alam Bapak Ibu. Misalnya lokasi sekolah kita ini terjangkau nggih. Kita berada di wilayah kota yang transportasinya juga mudah. Kemudian kita juga berada di lingkungan yang luas. Karena kita sekolah kompleks nggih. Adakah model yang lain Bapak Ibu dari lingkungan dan alam? Dekat dengan pasar. Iya. dekat dengan bosem. Sekolah yang bebas banjir. Oh iya betul Bu. Nah, kan enggak banjir. Dekat dengan pasar, bebas banjir. Kemudian apa lagi? Rumah sakit. Iya, dekat dengan rumah sakit ya. Jadi mudah ya kita kalau ada apa-apa di anak-anak kita. Dekat dengan rumah sakit. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Oh ini kita juga dekat dengan makam ya, pesarian ya. Ziarah. Iya, Makam yang wali bisa Allah. dekat dengan makam waliullah yang bisa kita gunakan untuk berziarah. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Sudah? Ya, sudah berdekatan semua. Iya, yang penting itu kita berdekatan dengan segala jenis makanan, nggih. Iya, kuliner, betul sekali Bu. Baik, kita masuk di model yang terakhir ya Bapak Ibu. Ada modal finansial. Di sini saya mencontohkan beberapa, tapi saya yakin masih banyak modal finansial kita yang lainnya. Monggo masukan dari jenengan semua. Spektra Cafe. Ya, Spektra Cafe. Itu kantin sekolah itu Rangga. Spektra Cafe, Spektra Food. Ada lagi Bapak Ibu yang lainnya? Dana sharing wali peserta didik. Dana Sharing wali peserta didik. untuk kegiatan itu gitu. Oke. Kemudian BPOPP dari gubernur misalnya ada. Kalau untuk komite itu ada tak Bu Santi? Enggak ada komite. Berarti saya hapus ya. Saya juga tidak tahu ya kenapa. Dana komite enggak ada. Dana bos itu digunakan untuk apa Bu biasanya? Dana bos itu untuk operasional, misalkan untuk pembayaran listrik, sekolah listrik, wifi, kemudian untuk menanggung seluruh ekstrakurikuler semua KNO termasuk bimbingan mengaji itu semuanya diambilkan dari dana bos. Kemudian untuk pengembangan fasilitas pembelajaran, misalkan kemarin kita membuat lab baru, kompak 2, itu komputer dan lain sebagainya itu kita ambilkan dana dari bos itu untuk pengembangan
di situ kan ada 9 poin ya Bapak Ibu. Saya rasa pasti ada yang dikurangi seperti tadi misalnya dana komite ya, itu saya hanya mereng-reng saja. Apakah ada perlu yang dicoret lagi atau ditambahkan selain Semetra Kafi dan dana sharing wali peserta didik? Monggo Bapak Ibu. Ada juga satu dana dari industri, Iya. dari beberapa industri yang memberikan beasiswa kepada siswa SMK itu. Contoh Pertamina, Petrokimia, Semen itu. Ada beasiswa dari perusahaan atau industri-industri yang ada di Kota Gresik. Petrokimia dan Pertamina. Pertamina ya. Adakah yang lainnya lagi Bapak Ibu? Silakan. Sudah? Arisan. Arisan, iya Pak. Oke, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, barangkali ada yang mau berpendapat, silakan. Alhamdulillah ini diskusi aset sekolah kita sudah sampai di tahap terakhir nggih modelnya. Adakah yang lain barangkali Bapak Ibu mau menyampaikan pendapatnya, silakan. Mumpung kita bertemu dalam forum diskusi kali ini. Ada Bu, modal manusia itu ada tambahan harusnya itu ya, Iya, yayasan itu silakan. kan juga termasuk modal manusia. Iya, betul sekali Bu Alia. Terima kasih atas tambahannya nggih. Model manusia nggih, karena kita di bawah naungan yayasan ya Bu ya. Yayasan. Sudah? Tidak ada lagi yang ingin ditambahkan? Sampun nggih Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Sepertinya capek semua nggih. Kita ice breaking sebentar Bapak Ibu. Kita ice breaking tentang membuat satu kalimat yang berawalan dan berakhiran kata benda. Kemudian nanti silakan Bapak Ibu atau anak-anak, siapa yang saya tunjuk, maka silakan membuat kalimatnya dan dilemparkan ke orang lain yang jenengan tunjuk. Terserah jenengan mau menunjuk siapa. Misal nggih, saya membuat kalimat yang pertama, buku saya di atas meja. Berarti jenengan kalimat berikutnya, meja sebagai tempat apa misalnya, atau bebas, kalimatnya terserah Bapak Ibu. Begitu. Jadi melanjutkan, kita sambung kalimat. Apakah jelas? Saya coba nggih. Kalimatnya sudah saya tuliskan di LCD itu, buku saya di atas meja. Maka selanjutnya silakan diawali dengan kata meja. Saya akan memilih Bu Fia. Silakan Bu Fia untuk menyampaikan kalimatnya. Meja saya penuh dengan jajan. Meja saya penuh dengan jajan. Silakan Bu Fia mau memilih siapa? Mbak Nisa. Mbak Nisa, silakan. Tadi kalimatnya Bu Fia, meja saya penuh dengan jajan. Berarti awali dengan kata jajan, Mbak Nisa. Jajan saya digantung di atas rak. Oke. Jajan saya digantung. Ditaruh ya. Kalau rak kan tempat menaruh. Kalau gantung kan. Baik, saya ganti ya, gitu ya. Coba ulang lagi kalimatnya. Jajan saya ditaruh di atas rak. Oke, bagus. Jajan saya ditaruh di atas rak. Silakan Mbak Nisa mau pilih siapa? Jangan takut untuk memilih Bapak Ibu. Kita ini kan ice breaking saja. Bu Santi. Bu Santi monggo. Ya, rak buku di perpustakaan masih banyak yang rusak, maka dari itu perlu diperbaiki. Dua kalimat ya. jadinya satu kalimat Ya, saja. ya sudah. Rak buku di perpustakaan masih banyak yang perlu diperbaiki. Baik. Rak buku di perpustakaan masih banyak yang perlu diperbaiki. Terakhir, G.
karena beliau sebagai kepala sekolah kita, monggo Bu Santi memilih satu orang terakhir untuk menjawab atau melanjutkan kalimat itu. Bu Heni. Oh iya, silakan Bu. Terima kasih Bu Santi. Silakan Bu Heni. Diperbaiki, dari kata diperbaiki Bu Heni. Diperbaiki, ditukar. Kata kerja. Buku diperbaiki, Loh, ya. tidak Diperbaiki membutuhkan uang. Oh ya, diperbaiki harus membutuhkan uang. Baik, diperbaiki harus membutuhkan uang. Begini, itu memang tidak ada subjeknya. Di situ nanti kalau di bahasa Indonesia kalimat elips. Jadi kalimat yang kehilangan subjek, tapi bisa juga Bapak Ibu. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua, ya. Alhamdulillah diskusi kita selesai. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin mendengarkan satu saja refleksi hasil diskusi kita kali ini. Apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dalam diskusi kita atau sesi sharing kita ini. Monggo Bapak Ibu yang mau berpendapat. Saya rasa pasti ada sesuatu yang positif, guys. Bu Heni? Oh, Pak Mufranta, monggo Pak. Tidak berpendapat. Pak Mufranta lagi tidak ingin berpendapat, Bu Heni. Atau anak-anak, saya ingin menggali dari anak-anak dulu nih. Apa yang sudah kalian dapatkan nak dari sesi diskusi kita kali ini? Silakan. Dengan adanya aset dan pemetaan ini kita lebih tahu lebih dalam apa sih yang ada di dalam sekolah ini. Iya, bagus sekali ya. Dengan adanya kita melakukan diskusi ini, kita jadi tahu apa saja aset-aset yang bisa kita munculkan yang ada di sekolah kita ini. Misalnya tadi sudah banyak aset yang kita tambahkan untuk mengisi LKPD yang ada di sini, ya Bapak Ibu. Barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu, silakan. Tadi kan pendapatnya anak-anak Bapak Ibu. Kalau dari pendapat Bapak Ibu sendiri, bagaimana? Saya Bu. Oke, monggo Bu Santi. Karena temanya ini aset, aset itu kan di akuntansi harta. Harta suatu yang berharga. Kalau yang kita sudah punya harta yang berharga di sekolah, harusnya kita pertahankan ataupun kita tingkatkan. Tapi kalau aset yang sekiranya tidak berfungsi di sekolah atau yang kurang baik, itu harus kita bimbing atau kita berikan motivasi, terutama untuk guru, siswa, wali murid dan lain sebagainya. Aset yang masih lemah harus kita perbaiki. Intinya seperti itu. Oke, baik. Bagus sekali Bu Santi. Ini sekaligus juga bisa saya gunakan sebagai pesan ya Bapak Ibu untuk kita semua, bahwa aset-aset yang sudah ada itu bisa kita kembangkan menjadi lebih baik lagi, sedangkan aset yang masih kurang di sekolah kita itu bisa kita bimbing dan kita ajak untuk bisa menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya setiap hari kita berkewajiban minimal kita bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Begitu Bapak Ibu. Baik, kita akhiri dengan sesi doa. Oke, monggo Pak Ufran, saya mohon untuk memimpin kembali. Tol. Bapak Ibu, mari kita tutup acara ini dengan bacaan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang diharapkan oleh Allah diijabahi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Baik, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian jenengan. Salam Bapak Ibu guru hebat. Kita berusaha untuk mencerdaskan anak-anak kita, membimbing mereka menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.